Shalom, ya, selamat pagi. Ya, saya pertama kali ke sini ya. Terima kasih untuk Pastor Henok. Salam kenal buat saudara sekalian. Dan hari-hari ini saya mengembalakan satu pekerjaan Tuhan yang ada di kota Solo ya. Nanti kalau pas ke Solo bisa mampir makan sama-sama. Ya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 12 ayat yang ke-11. Ayub pasal 12 ayat yang ke-11. Kita akan berbicara tentang sudut pandang atau point of view atau cara kita melihat sesuatu, ya. Karena cara kita melihat sesuatu itu sangat penting. Itu akan menentukan hidup kita. Ayub 12 ayat yang ke-11 berkata begini. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mulut maksudnya ya, mencecap makanan. Oke, amin. Nah saudara, suatu hari ada satu orang pria itu ketemu dengan temannya dan orang ini diajarin sesuatu. Bro, saya ajarin kamu ya untuk kamu bisa punya logika yang bagus, cara berpikir yang baik. Ya, urutan berpikir itu harus bagus katanya. Oke. Gimana? Coba saya jelaskan ya. Oke, lalu si orang ini tanya, kamu punya kucing di rumah enggak? Kucing peliharaan. Oh punya. Nah kalau kamu punya kucing peliharaan, itu artinya kamu ini seorang penyayang katanya. Ya, di sini ada yang punya kucing? Anjing? Nyamuk banyak ya? Oke ya. Nah kalau punya kucing peliharaan artinya kamu itu penyayang. Nah kalau kamu penyayang, kamu pasti sayang sama anak-anak kamu gitu kan ya. Nah, oh ya betul, saya sayang sama anak-anak saya, dia bilang begitu. Nah kalau kamu sayang sama anak-anak kamu, itu artinya kamu pasti sudah punya istri. Oh iya ya, betul juga, punya anak pasti punya istri kan. Nah kalau kamu punya istri, pasti kamu sudah berkeluarga. Oh ya betul juga. Nah kalau kamu sudah berkeluarga, artinya kamu sudah laku katanya temannya begitu. Oh ya betul. Wah ini diajarin urutan berpikir yang bagus supaya dia nggak salah mikir. Terus kemudian dia berangkat ke kantor, sampai di kantor ketemu sama bosnya. Kamu kok terlambat kenapa? Oh tadi ketemu teman saya dulu bos. Saya diajarin berpikir logis. Gimana maksudnya? Gini, saya kasih contoh ya bos ya. Bos punya kucing peliharaan? Enggak punya. Berarti bos belum laku katanya dia. Ngerti ya? Enggak laku nikah katanya bosnya. Wah ini bosnya langsung, gimana sih logikanya? Nah ini lihat ya. Orang yang punya logika yang baik itu akan diberkati. Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba seorang karyawan bilang sama bosnya begitu, pagi-pagi masuk kantor, kira-kira kemungkinannya apa? Kalau enggak potong gaji ya di SP1, betul apa enggak? Nah kira-kira begitu. Nah kita bicara soal logika atau sudut pandang. Nah, kita akan melihat satu tokoh Alkitab yang namanya Ayub bersama dengan teman-temannya, ada 4 orang. 3 yang pertama ini logikanya salah, 1 yang terakhir temannya Ayub ini logikanya baik. Ya, nah saudara lihat Alkitab mengatakan kualitas hidup Ayub. Ayub ini orang yang saleh, jujur, hidupnya takut akan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Ayub ini diberkati di dalam segala hal, saudara sekalian. Tuhan memberkati dia, Tuhan melindungi dia, sehingga Ayub ini sangat berhasil dalam segala pekerjaannya. Dan dia tercatat sebagai salah satu orang terkaya di daerah timur, kira-kira begitu. Ya, nah setan itu nggak senang lihat Ayub diberkati. Suatu ketika setan ini bertemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan berkata, kamu lihat nggak hambaku Ayub, saleh, jujur, takut akan Tuhan, diberkati dalam segala hal. Lalu setan berkata begini, ya pantas dia setia sama Tuhan. Orang diberkati kok jadi orang yang paling kaya, salah satu paling kaya. Terus kemudian diberkati dalam segala hal, duit banyak, hidup senang. Bagaimana tidak dia setia kepada Tuhan? Maka tuduhan setan adalah Ayub ini setia kepada Tuhan hanya karena berkat dan perlindungan. Dia berkata, coba Tuhan tarik berkatnya. Tuhan ambil berkatnya. Tuhan ambil perlindungannya. Nanti kan dia menghujat Tuhan. Nanti kan dia melawan Tuhan. Nanti kan dia nggak setia sama Tuhan. Kalau berkat-berkatnya Tuhan tarik. Ya,
Jadi rupa-rupanya setan ini menuduh Ayub punya mentalitas hanya setia kepada Tuhan karena diberkati. Nah Tuhan berkata, Ayub nggak kayak gitu. Ya buktikan kalau begitu. Nah caranya buktikan bagaimana? Bukankah Tuhan harus ambil perlindungannya? Bukankah Tuhan harus ambil berkatnya? Nah Tuhan membela Ayub dengan berkata Ayub bukan pria macam begitu. Tapi mau nggak mau, ya sudah, perlindungan dan berkat kan harus diambil. Tuhan mau membuktikan Ayub yang benar, setan yang salah. Tapi Tuhan lindungi nyawanya Ayub ya. Semua boleh diambil kecuali nyawanya. Oke. Terus kemudian dalam 1 hari apa yang terjadi? Anak-anaknya Ayub mati. Ternaknya habis, ada yang dirampok orang, ada yang kena hujan es. Pegawai-pegawainya banyak yang mati. Jadi dalam 1 hari itu dia sial bertubi-tubi sampai hartanya habis. Bayangin. Dia kehilangan harta kepemilikan yang sudah dirintisnya selama bertahun-tahun. Terus habis itu apa yang terjadi? Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengambil. Dalam kata-katanya itu, Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan berkata kepada setan kan, tuh lihat, kamu salah, Ayub itu setia. Wah, orang itu akan memberi segala-galanya ganti nyawanya. Coba sentuh kesehatannya. Dia pasti mengutuki Tuhan. Kan gitu. Ya sudah coba kamu boleh sentuh kesehatannya tapi nyawanya nggak bisa. Anda bisa bayangkan dari ujung kepala sampai kaki. Ayub itu sakit borokan semua. Dan gatal karena borok itu infeksi kulit yang dari ujung kepala sampai kaki itu. Tidak bisa reda rasa gatalnya dengan digaruk pakai kuku. Digaruknya pakai beling yang terbuat dari tanah liat. Bisa bayangkan enggak? Ujung kepala sampai ujung kaki belum berhenti di situ. Istrinya Ayub berkata, kutukilah Allahmu dan mati saja sana. Loh, Anda bisa bayangkan, itu namanya orang jatuh bertubi-tubi. Sudah jatuh, tertimpa tangga, baru mau bangkit tangganya roboh, mau bangkit lagi temboknya roboh. Betul apa tidak? Habis-habisan kan hidupnya dia kan? Nah, apakah kemudian Ayub ini mengutuki Tuhan? Alkitab mencatat tidak. Nah Tuhan mengizinkan penderitaan Ayub itu Tuhan punya alasan. Yang pertama ujian iman buat Ayub. Bisa. Yang jelas ya selain pembelaan Tuhan buat Ayub. Terus kemudian mengajar pola pikir yang benar pada umat Tuhan. Umat Tuhan itu kan pikirannya kan secara simpel begini. Oh kalau ikut Tuhan pasti diberkati dan berkat itu bentuknya semuanya menyenangkan. Kalau nggak setia sama Tuhan nanti bisa sial bertubi-tubi, kena masalah bertubi-tubi, kira-kira begitu. Ya, orang-orang Yahudi itu punya teologi seperti itu, konsep berpikir yang kayak gitu. Nah maka mereka ini harus dipersiapkan punya pola pikir yang benar. Contoh kitab Yesaya pasal 53 berkata apa nih? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia atau juru selamat itu kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sang juru selamat itu tertikam karena dosa kita, pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Jadi apa artinya? Umat Tuhan itu diajarin punya pola pikir yang benar. Jangan pikirannya instan terus. Pokoknya kalau aku ikut Tuhan pasti kaya, makmur, gak punya masalah, uban pun gak ada, apa betul begitu? Nah, Ayub dilibatkan dalam rencana Allah, mempersiapkan pola pikir orang Yahudi, yang kelak ketika juru selamat datang, semoga mereka bisa punya pola pikir yang benar. Kira-kira gitu loh. Tapi rupa-rupanya waktu Tuhan Yesus benar-benar datang, orang-orang Yahudi masih tetap memilih pola pikir yang salah. Ya, mereka mengira bahwa wah Yesus ini dosanya besar. Gitu loh. Lalu ini juga bisa mengajar gereja Tuhan di akhir zaman. Apa yang dialami oleh Ayub ini. Ya, selain menggambarkan juru selamat, Ayub itu juga bisa menggambarkan utusan-utusan Tuhan. Nabi-nabi Tuhan itu mengalami penganiayaan, ya. Mereka ini di zamannya masing-masing dituduh sebagai penjahat, padahal mereka lah yang benar. Nih, Ibrani pasal 11 ya. Ada pula yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan,
dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini enggak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, ini mempersiapkan gereja Tuhan di akhir zaman agar tidak punya pola pikir yang salah. Ikut Yesus diberkati itu betul. Tetapi masalahnya bentuk berkatnya ini loh. Yang orang bilang katanya selalu enak, nggak pernah kena masalah, nggak pernah kena pergumulan. Lah kok kesandung? Lah orang nggak bisa jawab kan akhirnya kalau begitu. Nah, bentuk ujian Ayub apa tuh? Kepemilikannya dirusak, hartanya habis. Baik harta benda maupun anak-anaknya habis semua. Kesehatannya dirusak oleh si jahat. Dan ada penyiksaan emosi. Kenapa? Karena istrinya berkata, lu mati saja, kira-kira begitu. Bayangkan dalam penderitaan yang berat kalau pasangan hidupnya itu bisa menjaga hati dan perasaan Ayub dengan baik. Ya masih ada kacek-kaceknya lah, enak-enaknya lah. Ya masih ada leganya lah di tengah-tengah kesulitan. Tapi kalau sampai istri ngomong begitu, Pak kamu mati saja. Itu kira-kira hatinya hancur, remek apa enggak saudara? Remek habis-habisan itu. Nah, lalu 3 orang sahabatnya itu datang memberi penghiburan. Namanya Elifaz, ya, Bildad dan Sofar. Ya. Ayub pasal 2 gitu ya. Ayat 11 sampai 13. Nah, saudara sekalian, ini sahabat yang baik. Mereka datang bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur dia. Lalu ketika mereka memandang dari jauh, lihat Ayub ya, saking dari kepala sampai kaki borokan semua, sampai nggak kenal itu siapa. Terus mereka menangis dengan suara nyaring, mengoyakkan jubahnya mereka, terus bersama-sama duduk dengan Ayub di tanah 7 hari 7 malam. Bapak Ibu kalau besuk teman di rumah sakit, ada nggak yang tungguin temennya 7 hari 7 malam? Ada? Nggak ada. Paling banter 7 menit 7 detik, betul apa enggak? Ini loh teman yang baik, 3 orang temannya ini baik. Bayangin mereka besuk Ayub, mendoakan Ayub, itu lama loh, 1 minggu full. Lalu Ayub itu mulai berkeluh kesah pada 3 orang sahabatnya tadi. Nah ketika Ayub berkeluh kesah dia berkata, aku nih gak ngerti. Kenapa ya kok ngalamin masalah bertubi-tubi kayak gini. Lalu setelah Ayub ngomong, mereka bertiga mulai ngomong. Nih sahabat pertama namanya Elifaz. Yub, orang itu kalau punya masalah bertubi-tubi kayak kamu, itu mungkin loh itu hukuman Tuhan. Kalau kamu punya dosa, cepat kamu bertobat ya. Supaya kamu dipulihkan Tuhan. Loh, nasihat yang baik apa tidak? Nasihat yang baik. Tapi gak cocok dengan keadaan. Karena memang Ayub sedang dalam tidak bersalah apapun. Tidak melakukan kesalahan apapun. Nih, Ayub pasal 4 ayat 7 sampai 9 dan 17. Nanti Anda bisa baca ya. Coba dipikir toh, ada enggak orang yang binasa tapi enggak bersalah? Loh yang aku lihat itu orang yang menabur membaca kejahatan, menabur kesusahan, dia menuainya. Intinya apa? Ayub, kamu pasti punya dosa tersembunyi. Terus Ayub membela dirinya. Ayub pasal 6 itu. Tunjukkan kepadaku, dalam hal apa aku salah. Loh, sahabat yang kedua berkata, Ayub, kamu tuh gak mau bertobat. Yang ketiga berkata, oh gitu loh kira-kira sahabat yang ketiga. Coba Anda bayangkan, sudah sakit kayak gitu. Kalau dari ujung kepala sampai kaki itu radang semua, itu badan gak karu-karuan. Saya ini dokter, jadi saya tahu kan pasien-pasien saya, jangankan dari ujung kepala sampai kaki, bisul satu sebola pingpong aja bisa adem panas, betul apa tidak? Ini loh Ayub itu sudah habis-habisan hartanya, keluarganya, rumah tangganya, anak buahnya mati semuanya. Tempo hari satu teman saya itu ada pabriknya terbakar, karyawannya mati satu jadi korban, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nangis terus sepanjang hari. Itu satu karyawannya, ini berapa karyawannya Ayub yang mati? Hampir semua, kan ngeri sekali. Dari orang yang paling kaya di daerah timur jadi langsung miskin hari itu. Ngeri kan? Makanya Bildad berkata itu dalam Ayub pasal 8. Kalau kamu mencari Allah, minta belas kasihan sama Tuhan, lu bertobat,
pasti Tuhan pulihkan kamu. Ayub berkata apa? Loh, aku gak salah bro. Aku gak lakukan apa-apa. Tuh Ayub pasal 10. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Coba Tuhan kasih tahu aku. Kenapa kok Tuhan melakukan hal ini? Artinya apa? Ayub tuh gak ngerti. Dia yakin dia bukan sedang dihukum Tuhan. Nah, Shofar berkata, kalau kamu terus membenarkan diri sendiri nih sahabat yang ketiga ya. Kamu pantas dihukum lebih berat dari yang sekarang. Lah kalau orang begini orang sudah lagi sedih, bangkrut, terus kemudian kesehatannya terganggu, keluarganya habis semuanya, istrinya kayak gitu, digini-giniin terus, lama-lama Ayub marah gak? Marah, dia memaki ketiga temannya dengan berkata apa? Penghibur, sialan kamu semua. Ada ayatnya, Anda baca saja ya. Bukan saya ngomong loh, Ayub yang ngomong, kira-kira begitu. Saking hatinya itu betul-betul, waduh, gak karo-karuan. Nah, tiga temannya Ayub tadi punya sudut pandang yang umum. Mereka berpikir bahwa kalau orang itu hidupnya benar, selalu makmur, baik-baik saja. Kalau orang berdosa, pasti selalu menderita. Kemiskinan, penderitaan itu sama dengan keadaan berdosa, sedangkan kekayaan, kelimpahan dan baik-baik saja itu sama dengan menunjukkan kebenaran. Loh, lah kalau orang miskin dianggap berdosa, lah nabi-nabi Tuhan tuh loh banyak yang miskin, betul apa tidak? Kalau yang kaya dianggap itu yang paling benar, loh yang kaya yang jahat-jahat loh banyak, betul apa tidak? Iya kan? Jadi harta atau keadaan baik-baik saja itu tidak mencerminkan apakah orang itu rohaninya bagus atau tidak. Nah, kira-kira begitu loh. Intinya sudut pandang tiga sahabat Ayub itu salah. Coba bayangkan, Anda pergi besuk salah satu, misalnya gini ya, salah satu Anda sakit terus Pak Gembala besuk. Pak, gue mesti punya dosa. Loh kira-kira bingung gak ada digituin? Ayo bertobat. Lah kan belum tentu kita salah. Yang menyebabkan kita dihukum seperti itu. Anda punya teman misalnya, semua yang besuk saudara mengatakan kalau kamu sakit lu pasti salah. Lu Nabi Elisa lu matinya karena sakit. Betul apa tidak? Itu di Alkitab Anda bisa baca sendiri. Apakah karena dia berdosa? Bukan. Nah saudara, akhirnya tiga sahabat Ayub tadi dihukum oleh Tuhan. Ya, dihukum oleh Tuhan. Terus kemudian Tuhan kasih peringatan. Kalian mau persembahkan korban sebanyak apapun, gak akan kudengar doamu. Yang mendoakan kamu supaya kamu pulih harus Ayub. Sana minta maaf, minta Ayub doakan kalian. Kalau Ayub sudah doakan kalian, baru doanya Ayub saya dengar, kamu bertiga saya pulihkan. Kira-kira begitu loh. Ada sahabatnya satu lagi namanya Elihu, itu baik. Dia gak dihukum Tuhan. Dia berkata sama teman-temannya, sama Ayub. Ketika mereka melihat 4 orang itu panas, dia bilang, anulah, udahlah teman-teman jangan bertengkar nih, yang 3 ngomong juga jangan sembarangan. Ayub, tanya Tuhan saja. Kenapa toh Tuhan kok ngalami keadaan begini? Akhirnya oleh nasihat Elihu, Ayub bertanya kepada Tuhan. Tuhan kenapa ya saya kok ngalamin begini? Lalu Tuhan menjawab dari dalam badai, kata kitab Ayub. Apa maksudnya? Di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan kasih tahu Ayub hikmat. Kamu tuh diserang 2 roh jahat. Yang satu naga, yang satu kudanil. Yang satu menghabiskan harta kekayaanmu. Yang satunya menghabiskan kesehatanmu. Aku membela kamu, ini cuma ujian iman. Bahwa kamu itu setia kepadaku bukan karena berkat dan perlindungan, kata Tuhan. Lalu Ayub penutup kitabnya dengan berkata apa? Dulu aku dengar Tuhan dari kata orang. Sekarang aku mengenal Tuhan berhadapan muka. Gitu loh saudara. Nah Bapak Ibu, 3 orang temannya Ayub tadi itu dimarahin sama Tuhan, dihukum Tuhan, didisiplin Tuhan. Kenapa? Karena sudut pandangnya salah. Maka kita bisa belajar tentang sudut pandang itu, kita harus berhati-hati. Yang pertama, sudut pandang kita itu akan menentukan tutur kata dan tindakan kita. Cara kita berpikir itu loh, akan menentukan nanti kita mau bicara apa, akan menentukan kita itu mau melakukan apa. Nah, 3 sahabat Ayub itu pola pikirnya udah salah dulu. Maka ketika mereka datang kepada Ayub maksudnya baik, akhirnya yang tadinya mau menghibur, akhirnya malah kemudian ngata-ngatain Ayub.
Niatnya waktu berangkat mau menghibur, sampai di situ malah ngata-ngatain Ayub. Bukan meringankan bebannya Ayub, malah memperberat bebannya Ayub. Kenapa? Konsep berpikir yang salah. Dosa bisa menyebabkan orang sakit? Tidak. Bisa. Tetapi tidak semua orang sakit itu karena dosanya. Nah, saudara sekalian, contoh ya, ahli Taurat dan orang Farisi itu punya sudut pandang yang salah. Maka mereka menolak Yesus, mereka punya pola pikir apa tuh? Matius pasal 13. Loh, Yesus ini kan anak tukang kayu. Apa namanya? Ibunya namanya Maria. Adik-adiknya tuh loh namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara-saudara perempuannya juga ada bersama-sama dengan kita. Papanya loh teman saya SD, kira-kira begitu. Masa ini juru selamat? Yesus gak direspek oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Konsep berpikir mereka adalah juru selamat itu harusnya lahir di istana raja, gede, dan kemudian dia pimpin peperangan membebaskan kita dari perbudakan Roma. Kenapa? Ya karena konsepnya salah. Tuhan gak pernah janjikan itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dijanjikan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, dari dosa, kan kira-kira begitu. Ya. Maka pola pikir tuh hati-hati. Ada satu orang guru SD ya, guru TK itu di dalam kelas, guru TK ini ngomong sama murid-muridnya. Sekarang ya ibu akan menunjukkan efek dahsyat dari sebuah zat yang namanya alkohol. Terus ibunya kasih 2 gelas besar gitu, satu diisi air putih, satu diisi alkohol. Terus anak-anak lihat ya Bu Guru gitu ya. Terus kemudian seekor cacing dimasukkan di botol yang isinya air. Blung gitu ya. Cacingnya berenang-renang happy gitu. Coba lihat ya. Nah, terus kemudian gurunya ngambil cacing itu. Sekarang dimasukkan nih alkohol yang konsentrasi tinggi. Dimasukkan, dilihat. Anak-anak lihat ya. Ya Bu Guru, masuk. Blung. Tiba-tiba begitu masuk alkohol, pecah. Merah alkoholnya. Wih. Nah, terus gurunya bertanya kepada murid-muridnya. Maksudnya si guru itu ngasih tahu kalau alkohol itu berbahaya. Betul apa tidak? Tapi ketika ditanya, anak-anak belajar apa? Boleh enggak minum alkohol? Boleh Bu Guru. Loh bingung gurunya. Loh kok boleh? Alkohol adalah obat cacing yang baik katanya. Aduh tobat rek kan gitu. Ini loh, pola pikir seseorang itu menentukan jalan hidupnya. Mau ngomongnya gimana, mau kata-katanya gimana gitu kan ya. Nih Pengkhotbah pasal 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Maksudnya gimana? Ini kan Salomo kan ngomong begini, coba lihat orang ya kalau lihat. Misalnya orang disuruh berhenti merokok itu kan gak gampang, betul apa tidak? Loh itu loh, nyatanya dokter itu ngerokok. Umurnya ya sudah 70 sekian tahun, sehat. Loh om saya loh ngerokok, tester rokok malah 99 tahun, sehat. Betul apa tidak? Loh itu loh teman saya. Ya gak apa-apa, dia milih orang-orang yang kayak gini. Terus dia nekat ngerokok, kenapa? Dia mikirnya apa? Enggak ada hukumannya kok. Nyatanya sehat lah, yang kamu pilih yang sehat-sehat. Padahal itu cuma 0,000 sekian persen dari perokok yang bisa tetap sehat begitu. Dia lupa lihat teman-temannya banyak yang mati, rusak kesehatannya gara-gara rokok kan gitu. Nah, lihat temannya, wah nipu orang, cara kerjanya enggak bener. Ya, suka curi dan segala macam begitu. Nyatanya enggak ketahuan. Makin kaya. Tuhan enggak menghukum dia tuh. Kalau gitu aku ikut-ikut caranya dia saja. Wong toh yang saya lihat teman saya makin kaya makin baik kok. Nah ini loh, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat enggak segera dilaksanakan, orang tuh harusnya lihatnya apa? Kalau lihat orang enggak dihukum, mikirnya kan gini toh. Wah, berarti dia dikasih kesempatan untuk bertobat. Betul apa tidak? Makanya saya nggak mau ikut yang jahat. Harusnya mikir yang benar begini. Malah orang mikir sebaliknya. Wah karena aku lihat temanku juga nggak dihukum.
berarti kalau aku melakukan kejahatan nggak mungkin dihukum, kan gitu kan. Saya pernah mendoakan orang sampai di detik dia mati lewat video call. Gara-gara tuh nakal 1 kali saja waktu muda. Nakal, terus kena sakit sampai dia mati. Lah pikirannya teman-temanku nakal ya enggak apa-apa. Lah kok ya pas dia 1 kali nakal kok ya apes, kan gitu tuh. Saudara sekalian, konsep berpikir kita itu harus dijaga. Nah, saudara lihat sudut pandang seseorang atau cara berpikir itu dipengaruhi apa? 1, latar belakang. Misalnya punya masa lalu, pengalaman, pendidikan, lingkungan keluarga, pergaulan, status ekonomi dan yang lain sebagainya. Orang bisa berpikir punya pola pikir tertentu ya. Misalnya lihat, nyatanya ngkongku sama papaku kerja amburadul ya bisa baik gitu ya. Nah, karena punya latar belakang begini ya, terus kemudian dia berpikir amburadul dikit juga nggak apa-apa gitu loh. Ada orang punya keinginan atau nafsu atau ego. Kalau sudah menginginkan sesuatu, itu salah pun bisa dibener-benerin. Kalau orang punya kepentingan atau keinginan, sudut pandang orang bisa berubah. Hari ini Anda lihat, yang dosa dibilang bukan dosa, yang bukan dosa dibilang dosa. Lah apa ndak pusing coba? Kepentingan, benar salah, temperamen itu mempengaruhi orang. Nah sekarang pertanyaannya, sudut pandang kita itu dalam banyak hal sudah benar atau belum? Saya ketemu dengan seseorang ngomong sama saya begini. Saya cerita sama istri saya ya. Kamu tak kasih tahu ya, kalau perempuan punya selingkuhan itu bodoh katanya. Dia nggak hormat sama laki-laki. Tapi kalau laki-laki nggak punya selingkuhan itu bodoh katanya dia. Loh, saya bingung kok isu gitu tuh, konsep berpikir dari mana gitu loh. Pusing apa tidak saudara kalau ketemu dengan orang begini? Loh, saya tuh sebetulnya mau tanya, lah kamu punya nggak? Kan simpel apa enggak? Lah terus kalau istrimu tahu, anakmu tahu, rasa hatinya mereka tuh gimana? Masa ngajarin orang begini? Ya tapi namanya nilai hidup orang ya saudara ya. Dengan dia ngomong begitu, saya berpikir apa? Oh pasti dia punya, betul apa tidak? Kenapa? Karena sejak kecil dia diajar punya konsep berpikir begini, itu sudah benar. Saya punya teman satu dari luar negeri. Dia kerja di sini, keluarganya ditinggal di sana. Seperti halnya teman-temannya punya pacar lagi, dia juga maunya begitu. Saya bilang suatu hari begini, "Loh, kamu bisa punya pacar lagi. Kamu anggap itu normal. Istrimu di sana juga bisa punya pacar lagi loh." Wah, nggak mungkin. Bangsaku itu nggak mungkin begitu. Wanita itu pokoknya mengabdi sama suaminya. Lah kok enak kamu, saya bilang. Kamu bisa sembarangan kayak gitu kok, istrimu gak boleh. Nah nanti kalau istrimu begitu kamu baru tahu rasa. Setengah tahun kemudian dia stres berat, gak bisa tidur dan segala macam. Kenapa? Dia dengar istrinya pergi sama cowok yang lain. Badannya dia panas dingin gak karu-karuan. Saya bilang, lah betul apa tidak? Orang punya konsep berpikir Tuhan tuh gak ada katanya. Mana manusia sampai ke bulan, gak ada orang lihat Tuhan di sana. Karena Tuhan gak kelihatan, berarti Tuhan gak ada katanya dia. Makanya orang ini gak hidup takut akan Tuhan. Lah kamu barusan telepon sama istrimu, HP kamu sama istrimu ada kabelnya gak? Gak ada, itu kan pakai signal katanya. Lah sudah, signalnya kamu bisa lihat gak? Gak bisa, berarti signalnya gak ada. Ada katanya dia. Loh lah iya kita gak bisa lihat. Lah iya, apa yang tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Betul tidak? Ingat loh, cara kita berpikir itu penting. Akhirnya dia sadar, oh iya berarti Tuhan itu ada. Untung masih bisa berubah. Nah saudara, sudut pandang kita tuh menentukan apa yang akan kita tuai. 3 sahabat Ayub itu ditegur keras oleh Tuhan, bahkan dengan ancaman, kalau kamu gak bertobat, kamu gak minta maaf sama Ayub, Ayub gak doakan kalian, kalian bertiga tidak akan kubebaskan dari disiplin ini. Loh, saudara hati-hati ya, kalau Anda besuk orang, jangan buru-buru ngomong ya, Bapak punya dosa apa? Kok sampai sakit kayak gini? Wah itu yang dibesuk bisa marah, betul apa enggak? Saudara bisa disemprot selang infus, tahu gak? Ya kan? Masa ngunjungin orang sakit tahu langsung ngomong begitu? Lain cerita ketika memang yang besuk itu sudah tahu nih orang punya
satu dosa yang memang dia nggak mau bertobat bertahun-tahun dan memang sudah tahu tuh kena dihukum Tuhan dan yang lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Loh, saya pernah juga begitu. Saya lihat satu orang ini ganggu istrinya orang, terus ngerti ya, sampai anaknya kacau berantakan, diranjang kematian orang itu. Anaknya yang diganggu itu sempat pokoknya mau sampai mau bunuh orang ini gitu kira-kira. Nah, tapi singkat cerita berhasil diredam. Belasan tahun kemudian, diranjang kematian orang ini. Waktu saya besuk dia di rumah sakit, saya tahu kan dia memang nakal sih, hidupnya nggak karu-karuan. Saya bilang begini, Om ini sudah, saya mudeng, hatimu itu disakiti banyak orang, tapi kamu juga nyakiti banyak orang, Om. Saya bilang, bertobat ya, karena saat Tuhan datang atau saat kamu dipanggil kita nggak tahu. Waktu itu di ICU dia. Saya paham hidupmu tuh pahit, banyak dilukai orang, tapi itu nggak membenarkan kamu melukai orang lain. Keluarga yang sudah kamu hancurkan itu lo nggak karu-karuan sekarang. Kamu harus minta maaf sama mereka atau minimal bertobat, minta ampun sama Tuhan. Nah, untungnya Om itu mau bertobat. Terus saya telepon anak dari orang yang pernah diambilnya tadi. Kamu datang sini, ini Om ini dimaafkan. Om itu minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh. Untung lu sempat bertobat. Kalau enggak gimana coba? Loh, karena saya tahu belasan tahun, sudah kenal dia puluhan tahun. Dan gak mau bertobat masalahnya. Tapi untungnya di detik-detik dia mau dipanggil Tuhan, sudah bertobat. Jadi saya tahu persis memang dia sedang didisiplin Tuhan agar sampai di titik pertobatannya dia hari itu. Tapi kalau kita nggak tahu, Anda kenal sama orang, lihat kulitnya borokan, kayak Ayub kamu ya, kamu pasti dosanya banyak. Wah, digampar sandal, betul apa enggak, saudara? Ya kan? Nah, yang kita dapat apa? Sandalnya, bukan ucapan terima kasihnya. Pola pikir harus diperhatikan karena itu menentukan jalan hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus membuka hati supaya firman Tuhan itu bisa mengubahkan sudut pandang kita. Kapan toh sudut pandang kita yang salah itu diubah? Pada saat kita datang ke rumah Tuhan, habis pujian penyembahan, dengar firman Tuhan diberitakan. Nah, firman Tuhan yang diberitakan itu adalah jalan Tuhan untuk mengubahkan cara kita berpikir, mindset kita, sudut pandang kita diubah pada saat kita membuka hati. Maka saat gembala saudara menyampaikan firman Tuhan atau pendeta-pendeta yang lain di sini menyampaikan firman Tuhan, buka hatimu selebar-lebarnya untuk diubah oleh Tuhan. Ahli Taurat dan orang Farisi itu diubah tuh susah sekali. Kenapa? Ya karena hatinya tertutup. Makanya sampai Tuhan Yesus bilang kalian itu pegang kunci kerajaan untuk masuk lewat pintu itu. Kamu gak mau masuk ke dalamnya, kamu menghalangi orang untuk masuk. Apa artinya? Loh, kamu tahu loh saya ini juru selamat. Kamu menolak percaya dan kamu menghalangi orang lain yang mau percaya. Hukumannya neraka di tempat yang paling dalam, kan serem. Kenapa? Kok Yesus memilih murid-muridnya yang tidak sehebat ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, orang Saduki dalam hal teologi. Mereka ini orang-orang biasa, nelayan, pemungut cukai segala macam. Saudara, nulis di atas kertas putih polos sama nulis di atas koran, itu lebih gampang yang mana untuk dibaca ulang? Di atas kertas putih polos. Kalau kita nulis di atas koran begini, ya setengah mati. Maka Tuhan Yesus tuh ngomong sama mereka, ngomong sama kalian tuh gak ada gunanya. Anggur baru gak mungkin dimasukkan dalam kantong kulit yang tua. Bisa pecah kantongnya, anggurnya terbuang. Gak ada gunanya ngomong sama kalian, kata Tuhan Yesus kepadanya. Golongan rohaniwan itu tadi. Nah saudara, kita itu harus membuka hati untuk firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Yang benar tuh yang gini, yang mulia tuh yang gini, yang adil tuh yang begini. Apa yang Tuhan bilang benar bagi kita harus benar. Apa yang Tuhan bilang salah bagi kita haruslah itu juga salah. Saya mau tanya Bapak Ibu, nasi itu terbuat dari apa? Dari apa? Hah? Beras. Apa?
Terus? Hah? Nasi terbuat dari apa? Beras, yakin? Betul? Nasi terbuat dari apa? Loh ini loh, ada gambarnya ya. Mana? Oh itu. Terbuat dari apa? Beras. Betul? Loh, nasi terbuat dari beras dan padi. Bisa nasi dipanasi, ya, beras dipanasi langsung jadi nasi? Tidak bisa. Berarti nasi terbuat dari apa? Beras dan air. Betul apa tidak? Loh, iya. Nasi dari beras tok yang nggak bisa. Apalagi nasi liwet, setuju? Lo makan kan? Nah saudara, kita harus belajar berpikir itu menyeluruh gitu ya. Baca firman Tuhan juga begitu ya. Alkitab harus dipelajari dengan hati-hati, dilihat secara menyeluruh agar kita tuh nggak keblasuk, konteksnya nggak salah gitu loh kira-kira. Ya, jangan mengeraskan hati untuk terus hidup di dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Amsal pasal 3 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah, akan Tuhan. Jauhi kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pengertian kita sendiri itu banyak salahnya. Dan kita bisa kehilangan berkat Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, buka hati dan katakan Tuhan, aku harus berubah dalam hal apa? Loh, banyak nilai-nilai kebenaran yang salah yang kita anut. Yang itu mengacaukan hidup kita. Nah kalau kita buka hati untuk firman Tuhan, baru kita bisa terima berkat itu. Saya pernah punya sebuah pengalaman yang konyol. Pengalaman yang konyol begini. Saya itu naik pesawat terbang pertama kali itu bukan rute domestik, tapi langsung perjalanan ke luar negeri. Gitu ya kira-kira ya. Seumur-umur naiknya ya angkot, terus bis kota gitu ya, naik kereta. Nah zaman dulu kalau naik bis juga ada AC-nya, naik kereta ya seringkali nggak ada AC-nya. Sesekali aja naik kereta pakai AC ya. Nah terus kalau naik kereta, naik bus biasanya ada orang jualan makanan, betul apa tidak? Iya kan? Ada, naik bis, kereta, makanan yang dikasih gratis? Enggak ada. Nah itu yang saya tahu. Suatu hari saya pergi untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri, ke Singapura langsung waktu itu. Nah ketika saya perjalanan ke Singapura, di pesawat saya itu sebetulnya lapar ya. Terus pramugari itu antarkan makanan itu loh. Lah saya pikir, saya itu waktu berangkat dikasih tahu Pak, jangan beli air minum di bandara, mahal. Harganya bisa 10 kali lipat dari kalau di luar. Misal, di luar 500, di bandara 5.000. Dulu di luar 1.000, di bandara 10.000. Betul kan 10 kali lipat? Orang bilang, beli makanan di bandara lebih mahal. Betul apa tidak? Betul. Nasi liwet di Solo 3.000, di bandara 30.000. Kan gitu. Lah makanya ketika saya sampai di bandara lihat, semua lebih mahal betul. Maka pikiran saya makanan di pesawat dikasih pun saya juga harus bayar dengan ongkos yang sangat mahal. Maka meskipun saya lapar, saya tolak terus makanan itu. Ngerti ya? Pramugarinya datang lagi kasih lagi. Beneran gak mau makan? Lu enggak, terima kasih. Pikiran saya, wah kalau bayar mahal. Betul apa tidak? Ya karena taunya begitu. Terus Anda bisa bayangkan lapar, terus kemudian seluruh satu pesawat itu, kan kalau pas jam makan kan baunya makanan semua ya. Dalam hati saya berkata, aduh tersiksa, aduh Tuhan, kok begini ya, maksudnya ngirit gitu loh maksudnya. Tapi setelah kira-kira setengah jam dan waktu makan sudah berlalu, saya baru berpikir, apa jangan-jangan makanan ini masuk di harga tiket ya gitu loh. Terus saya keluarkan tiket, keluarkan tiket, tak baca teliti kecil gitu. Oh,
Ternyata betul. Tiket yang sudah dibayar itu sudah dapat makan yang tadi dibagikan. Bahkan boleh minta minuman yang lain kan banyak kan gitu. Nah hari itu saya mengalami, aduh Tuhan, ini orang bodoh nih ya gini nih loh. Nggak dibaca dulu tiketnya, nggak tahu apa yang bisa saya dapatkan, kira-kira begitu. Nah orang ya yang punya konsep berpikir yang salah, rugi apa untung? Rugi. Nah yang membetulkan konsep berpikir siapa? Tuhan, lewat firman Tuhan, amin. Nah kadang dalam hidup kita dikasih tahu orang, yang benar tuh gini loh. Kayak tadi loh saya diajarin sama satu orang tua bilang, laki-laki tuh ya kalau nggak punya cewek banyak, bodoh katanya dia. Loh gak salah ini. Ya kan? Wah dia merasanya, wah kalau laki-laki begitu kan jantan. Loh berarti kalau cewek punya suami banyak betina dong, betul apa enggak? Masa konsep berpikir begini? Ini kalau ditanamkan di pikiran saya kan bahaya. Nah orang-orang suku itu memang punya model berpikir begitu. Makanya tadi satu anak muda yang saya kenal, dia berpikir istrinya nggak mungkin punya pacar lagi. Nah itu kan dia yang punya pikir begitu. Kalau punya pacar lagi itu nggak setia. Loh lah kalau kamu punya pacar lagi, loh nggak apa-apa, laki-laki semua begitu katanya. Wah minta menang sendiri, betul apa tidak? Ini kan konsep berpikir yang ngawur. Konsep berpikir kita harus dibenarkan. Caranya gimana? Dengerin firman Tuhan, diberitakan tiap minggu. Kalau Anda hari-hari lain ada, sini ada itunya enggak? Misalnya kayak online begitu ada ya. Nah, didengerin lagi, khotbah didengerin ulang kan bagus. Nah, itu mengubah cara berpikir kita. Yang enggak sesuai dengan firman Tuhan dibuang, yang sesuai dengan firman Tuhan diresapi, direnungkan Tuhan, dipikir terus-menerus, dipikir ulang sampai itu mengubah diri kita. Nah, terus di pesawat itu saya mengubah cara berpikir saya berdoa, Tuhan, bodohnya saya tadi nggak baca tiket itu. Ya, yang ngajari kebetulan ya orang-orang salah. Yang saya lihat tampaknya semuanya benar, bis kota, kereta api, semuanya makanan ya bayar, betul apa tidak? Saya baru tahu, oh ternyata kalau naik pesawat itu begitu. Gitu loh kira-kira ya. Nah, tapi nggak semua pesawat gitu ya. Sekarang ada pesawat yang murah-murah itu nggak dikasih makan. Kalau Anda tetap pegang makanannya ya bayar gitu kan ya. Dan mahal betul. Tapi itu belakangan ini, dulu nggak gitu. Ya. Nah saudara, siapa pengen diberkati Tuhan? Nah pengen kan? Menikmati berkat Tuhan. Ingat ya, berkat itu bukan cuma sesuatu yang bentuknya enak-enak terus. Kadang berkat itu berupa didikan, ajaran. Kayak Ayub itu dapat berkat apa? Kesempatan untuk apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Loh nggak salah, dihajar habis-habisan, dituduh orang dia salah, itu kan yang Yesus rasakan di kayu salib. Padahal dia sedang apa? Menanggung dosa kita semua. Ayub dilibatkan dalam rencana Allah. Kalau orang Yahudi baca kitab Ayub, harusnya mereka ngerti Yesus itu tidak berdosa seperti yang mereka kira. Yesus adalah juru selamat dunia. Kalau mereka baca kitab Ayub dengan benar. Nah saudara, dalam hidup kita, kalau Tuhan itu melihat ada mindset atau cara berpikir atau sudut pandang kita yang salah, Tuhan itu membenarkan pakai firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu, yang kata firman berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin.